Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Pris Juharlina, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Karanggan 04, Kabupaten Bogor. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Koneksi antar materi. Pada modul 1.1 kita mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak. Modul 1.4 budaya positif. Tujuan akhir dari modul 1 adalah profil pelajar Pancasila yang dapat dicapai jika kita mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dapat membuat visi guru penggerak, dan dapat menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Seorang guru harus mempunyai nilai dalam menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pembelajaran yang berpusat pada murid. Nilai guru penggerak antara lain mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Peran guru penggerak menjadi pemimpin belajar, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi, diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja tersebut, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Berikut adalah refleksi pemahaman atas keseluruhan materi modul 1.4 Budaya Positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? 1. Disiplin positif merupakan pandangan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. 2. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. 3. Posisi kontrol. Terdapat 5 posisi kontrol, yaitu pemberi hukuman, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. 4. Kebutuhan dasar. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. 5. Segitiga restitusi dengan tahap-tahap sebagai berikut: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan dengan harapan kelas atau sekolah dapat terwujud nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang telah diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga perlu dirubah menjadi posisi kontrol manajer dan senantiasa menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun di lingkup sekolah Anda? Saat saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran murid dengan memposisikan saya sebagai manajer, seringkali berlawanan dengan budaya sekolah yang masih menggunakan hukuman sebagai cara untuk mendisiplinkan murid, sehingga butuh langkah dan strategi untuk mensosialisasikan posisi kontrol manajer kepada rekan sejawat. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa tertantang untuk mempraktekkan dan melaksanakan posisi guru sebagai manajer dan menuntun murid menemukan solusi atas masalahnya. Saya merasa perlu mencari cara dan menyusun strategi untuk dapat mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar dapat berkolaborasi. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal baik yang sudah dilaksanakan adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana disiplin positif nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas dibuat bersama dengan mengedepankan kebutuhan murid. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah harus dirubah menjadi posisi kontrol manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya merasa benar menggunakan posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah kepada murid, dan hasilnya jarang sesuai dengan harapan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menerapkan posisi sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya merasa senang dengan kemajuan-kemajuan murid saya, di mana mereka mulai menunjukkan rasa tanggung jawab dalam memperbaiki kesalahan tanpa rasa terpaksa. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukan dengan secara tidak sadar telah melaksanakan konsep segitiga restitusi dengan tahapan yang tidak runut. Banyak kesalahan yang saya lakukan pada saat itu dan belum tahu tentang tahap menanyakan keyakinan karena sebelumnya saya melaksanakan perbaikan atas kesalahan murid dengan dasar cara saya sendiri, bukan dari atau dengan cara murid. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah adalah kolaborasi. Kolaborasi yang baik antar semua pihak, dukungan sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang perwujudan lingkungan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.
tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.